Hai sahabat pijat, selamat datang di Under Construction. Kenapa sih namanya Under Construction? Nah, ternyata kita ini semua lagi berobat jalan. Karena kehidupan kita itu seperti sebuah proses bersama-sama. So, membangun hubungan yang semakin dan semakin erat di dalam Kristus. Tahukah kalian kenapa program ini dibuat khusus buat kalian semua? Supaya kalian bisa bercerita tentang unek-unek, tentang beban, dan menanyakan banyak hal kepada kita semua. Mungkin pertanyaan itu terus berputar di dalam pikiran kamu ya. Dan pastinya bersama kakak-kakak yang ganteng-ganteng dan lucu-lucu, cute-cute, imut-imut yang ada di program ini. Kamu bisa bebas bercerita dan juga bahkan bertanya. Dengan menghubungi kita semua di nomor kontak WhatsApp yang tertera di sini nih. Tuh lihat tuh. Di capture boleh, di foto boleh ya. Oke, dan kami sungguh berharap program ini bisa menjadi bekal buat teman-teman semua untuk membangun hubungan indahmu bersama dengan Tuhan kita yang luar biasa, yang dahsyat. Alright, selamat menyaksikan. Oke, shalom semua. Selamat datang di konten Under Construction bersama saya Yeri Patina Sarani. Dan kali ini kita akan bahas satu topik yang berjudul ruang tunggu, waiting room, ruang tunggu. Ya, saya percaya, saya belum pernah lihat ketemu orang yang punya hobi nunggu. Makanya saya mau mulai dengan nanya semua di sini. Ada nggak dari kita yang, aduh kak saya tuh kalau udah nunggu tuh, waduh bahagia banget, happy banget, saya kayak, wah Tuhan baik banget lah kalau saya nunggu lah. Kira-kira ada nggak? Saya pengen lihat nih tangannya, ada nggak? Saya sih nggak akan angkat tangan, pengen tahu. Kalau ada beneran saya pengen ajak foto bareng. Menunggu tuh kan, ya berarti nggak ada ya. Menunggu tuh bukan satu hal yang menyenangkan. Nggak ada manusia kayaknya punya nature tuh nunggu. Tapi menunggu adalah salah satu kekuatan yang harus kita miliki untuk melakukan perkara-perkara yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup kita. Kenapa menunggu itu menjadi begitu penting? Karena gini, ada fenomena yang menurut saya terjadi di kalangan banyak anak muda hari-hari ini. Apa itu? Mereka mengalami yang namanya kehilangan Tuhan di dalam Tuhan. Kehilangan Tuhan di rumah Tuhan. Kehilangan Tuhan dalam pelayanan. Kehilangan Tuhan dalam pergerakan. Jadi banyak orang awal ya, misalnya belum punya apa-apa, masih hidup susah, berdoa tiap hari, Tuhan berikan aku pasangan hidup, berikan aku kampus yang terbaik, berikan aku pekerjaan yang layak. Tuhan, aduh saya capek naik motor terus, berikan kendaraan mobil, berikan anak, berikan gaji yang cukup. Nah, setelah mendapatkan semuanya, justru malah hilang Tuhan di situ. Nggak lagi doa, nggak lagi baca Alkitab, nggak lagi hidup dalam kekudusan. Nah, makanya selalu dari awal tadi, kedewasaan, tenang, dan sekarang, kita itu harus membangun kemampuan untuk bisa menerima apa yang menjadi bagian kita. Nah, salah satu kemampuan yang harusnya kita miliki sebelum, saya ulangi, sebelum kita menerima apapun yang dari Tuhan adalah menunggu. Menunggu tuh nggak bisa ditengking. Aku menolak semua proses nunggu dalam nama Yesus. Nggak bisa. Ruang tunggu adalah ruang yang harus dilewati siapapun yang mau berjalan bersama Tuhan. Siapa percaya Tuhan membentuk kita sejak kita dalam kandungan ibu kita, dalam buah pinggang ibu kita. Dia menenun. Saya percaya proses ilahi itu mulai dari waktu kita semua ada dalam kandungan ibu kita. Nah, proses apa yang kita alami dalam kandungan ibu kita? Nunggu, betul gak? Kita nunggu waktu kelahiran. Makanya tidak ada satu orang rohani pun, atau pendoa, atau satu hamba Tuhan pun dapat berdoa terhadap istrinya yang hamil 3 bulan, lalu dia berdoa gini, dalam nama Yesus. Tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Istri saya bulan ke-4 lahir normal dalam nama Yesus. Gak bisa. Semua orang percaya tidak percaya harus nunggu proses kelahiran. Saudara, jerapah itu begitu lahir 4 jam kemudian anaknya bisa lari. Tidak ada satu orang tua yang hidup dalam Tuhan mampu berdoa pada anaknya yang baru 2 bulan. Lalu dia berdoa, dalam 3 bulan anak saya bisa lari dalam nama Yesus. Gak ada. Harus nunggu. Betul? Saudara,
Alkitab yang kita pegang terdiri dari dua bagian, betul? Ada perjanjian lama, ada perjanjian baru. Artinya, apa sih yang kita dapatkan dari Tuhan seketika ini juga? Janji Tuhan. Yang setuju katakan amin. Kita itu menerima berupa janji. Contoh ya, misalnya saya ketemu dengan Geris di Tual, misalnya. Saya bilang, Ger, nanti kalau beta ke Tual, dapat kesempatan ke Tual, beta janji akan bawa pizza paling enak dari Jakarta. Contoh. Nah, setelah saya berjanji, Ger, kamu ngapain? Nunggu. Betul gak? Sama, kalau saya janji sama Joshua, saya janji sama kamu kalau kita ketemu nih, misalnya ketemu nih, saya janji saya akan bawa makanan kesukaan kamu, ayam goreng yang terbaik misalnya. Terus apa yang harus kamu lakukan ketika kamu terima janji saya? Nunggu. Perhatikan baik-baik. Sama ketika kita menerima janji Tuhan. Dia berikan berupa janji supaya kita nunggu. Ada waktunya kita semua keluar dari ruang tunggu. Ya, ini kabar baiknya saudara ya. Kita semua suatu saat akan keluar dari ruang tunggu. Ruang tunggu bukan ruang permanen yang Tuhan ciptakan untuk kita, tapi ruang wajib. Janji Tuhan, ruang tunggu, janji digenapi. Amin. Nah, makanya kemampuan menunggu itu menjadi sangat penting. Kalau mau jujur, kadang-kadang asli orang kelihatan kalau lagi nunggu. Iman, kasih, kelemah lembutan, buah-buah roh kelihatan kalau kita lagi nunggu. Orang kalau nunggu itu kelihatan aslinya. Makanya kalau kayak di bank, bengkel, salon, tempat-tempat itu biasanya membangun ruang tunggunya yang baik. Kenapa? Karena biasanya orang suka marah kalau di ruang tunggu. Orang suka komplain kalau lagi nunggu. Orang suka ngunek, orang suka melampiaskan amarahnya ketika lagi nunggu. Tapi sekali lagi, menunggu tidak bisa ditengking. Menunggu tidak bisa ditolak. Menunggu harus dihadapi bersama Tuhan. Kalau kita lihat, manusia diciptakan pada hari keberapa, teman-teman? Hari ke-6. Manusia pun harus nunggu. Giliran hari ke-6 baru diciptakan. Artinya sebelum manusia diciptakan, dibentuk oleh Tuhan, dia harus nunggu. Makanya mengantri itu sangat alkitabiah. Ya, makanya kita sebagai anak-anak Tuhan, ya kita harus tahu bahwa tidak ada jalan pintas. Yang ada adalah membangun kapasitas untuk menunggu. Saya singgung lagi Lukas 15, anak yang bungsu. Dia harusnya menerima warisan, tapi dia nggak sabaran. Semua yang sifatnya kesusu, terburu-buru, kitab Amsal juga agak akan maksimal. Semua pasti ke tangan kita. Makanya gini, orang yang nggak sabaran, jodoh, berkat apapun, malah akan berbalik. Bisa jadi merusak hidupnya. Makanya jangan pernah anggap remeh proses menunggu. Maka saya sering share sama teman-teman saya. Mendingan diketawain orang gara-gara lama kita nggak nikah-nikah. Coba lihat tuh umur udah kepala 3. Mendingan lama deh dicengin orang nggak nikah-nikah daripada sudah menikah habis itu nggak bisa ketawa kita. Jadi jangan potong jalur. Jangan ambil jalan pintas. Selesaikan, tuntaskan semua bentuk ruang tunggu yang ada dalam hidup kita, sehingga kita boleh sama-sama mengalami berkat dan anugerah Tuhan. Amin. Mari kita buka Kisah Rasul pertama ayat yang keempat. Ya, ini jam-jam kecil, ya, jam 2 di Indonesia Barat, di Papua sudah jam 4, di Ambon jam 4 ya, di Tual jam 4 ya. Di sini mau jam 2. Oke, kita lihat Kisah Rasul pertama ayat yang keempat. Nah, sebelum kita baca, teman-teman, Yesus itu guru yang baik, betul gak? Dia mengajarkan banyak pelajaran-pelajaran baik sama murid-muridnya. Nah, ini yang akan kita baca adalah pelajaran terakhir sebelum dia naik ke surga.
Jadi sebelum naik ke surga, kurikulum terakhir, materi terakhirnya yang diajarkan kepada murid-muridnya adalah ayat yang ditulis di ayat 4 ini. Saya bacakan ya buat teman-teman ya, perhatikan baik-baik. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya telah kamu dengar daripadaku. Apa pelajaran terakhir? Pertama, jangan pergi kemana-mana. Ya misalnya ya, pelajaran webinar kita hari ini. Semua yang peserta Zoom, jangan kemana-mana. 1. 2, apa yang Alkitab katakan? Tinggal di situ menantikan janji Bapa. Berarti apa, saudara? Nunggu. Diam dan nunggu. Saudara jujur ya, sekarang orang itu sulit banget kalau disuruh nunggu. Lihat anak-anak zaman sekarang. Suruh diam 5 menit, susahnya minta ampun. Mereka butuh handphone, butuh game. Banyak orang butuh dengar musik, butuh aktivitas. Orang jenuh, bete. Orang suruh duduk diam. Kayak misalnya ya kita ya, semua nih 14 orang. Ya, kita belajar praktek nunggu. Selama 5 menit duduk diam, jangan ngapa-ngapain. Udah nunggu aja semuanya. Maka itu menyiksa. Saya pernah iseng di ponakan-ponakan saya. Saya kasih uang kalau ada yang bisa diam selama 5 menit sampai 10 menit. Baru 1 menit kakinya udah goyang. Badannya udah goyang. Nah, di dalam Tuhan kita mesti punya kemampuan itu. Bagaimana kita diam, tenang, percaya, dan tunggu. Ya saudara, lagi pula nggak ada fase yang bisa, ya, kita semua pasti melewati fase nunggu. Ya, kita di jalan ada lampu merah nunggu. Kita di rumah mau pergi mungkin gantian kamar mandi nunggu. Bahkan untuk selesai dari sesi ketiga ini, paling tidak teman-teman mesti nunggu saya selesai menyampaikan materi, betul nggak? Ya, jadi sekali lagi itu nggak bisa ditengking, nggak bisa ditolak gitu. Nah, makanya izinkan firman membangun kemampuan dari dalam kita. Supaya ketika nunggu kita tetap oke, kita tetap utuh, kita tetap sempurna, kita tetap sukacita, kita tetap punya ketenangan, kita tetap punya perform yang baik. Sekalipun durasi nunggunya kita nggak ngerti. Sampai kapan ya nggak tahu. Apa patokannya? Nggak ada. Jaminannya apa? Nggak ada. Kenapa? Supaya kemampuan menunggu kita dari hari ke hari semakin berkualitas di dalam Tuhan. Amin. Saya percaya kita semua sedang menantikan Tuhan datang kedua kalinya. Amin. Sebelum itu yang terjadi, apa yang kita lakukan sekarang? Nunggu Tuhan datang. Tuhan ngapain? Juga nunggu datang. Ketika anak bungsu pergi mengambil warisannya, apa yang bapaknya belajar? Nunggu anaknya kembali. Jadi proses nunggu tuh proses organik yang sangat spiritual harusnya dipercayai dan dijalani oleh anak-anak Tuhan. Untuk bisa mendapatkan yang terbaik yang datang daripada Tuhan. Amin. Kita lihat satu ayat lagi. Mazmur 133 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Mazmur 133 ayat pertama sampai ayat yang ketiga. Ini ayat yang sangat terkenal, sering dibuat lagu, berbagai macam versi. Saya mau ajak teman-teman lihat dan kita baca sama-sama. Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Oke, semua siap? Nyanyian Syiara Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Nah saudara,
Dulu waktu saya awal bertobat ada lagu yang populer banget. Sekarang juga masih populer tapi tidak sepopuler dulu. Lagunya bunyinya gini. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, semua tahu? Ya, biasanya kalau itu WL-nya pasti punya gaya yang sama lah. Ayo angkat dua tangannya, ciprat-ciprat kanan kirinya, anggur baru gitu kan. Wah, kalau dulu saya sih wah heboh bener tuh, sampai uler-uleran. Nah, satu kali ada yang modif, ada yang dimodif. Teman-teman jangan cuma ciprat-ciprat, ambil embernya. Dulu saya nggak ngerti apa, ambil ember, guyur kanan kirinya, anggur baru. Wah itu, nah sejak itu saya selalu berimajinasi kalau Tuhan mau memberkati seseorang, maka dia datang bawa ember berkat, lalu dia cari siapa yang paling butuh berkat, lalu diguyurlah dengan berkat pure dan orang itu penuh dengan berkat. Gara-gara lagu itu saya selalu kepikiran kayak gitu. Tapi setelah saya mengerti ayat ini ternyata enggak. Ya, gini saudara. Saya kasih contoh yang di dalam Alkitab. Seperti minyak di kepala, nih biar nggak ada rambut, ini kepala, oke? Seperti minyak kepala meleleh ke janggut, jubah, ekor jubah, oke? Nah, saya punya pertanyaan. Kalau yang bisa jawab, langsung aktifin sebentar mic-nya, lalu jawab. Ketika minyak ada di kepala, janggut ngapain? Diam aja, Kak. Diam aja. Kenapa? Karena harus nunggu. Jadi minyak tuh nggak langsung basah semua. Basahnya satu persatu, meleleh kan ya, ngerti ya? Meleleh itu kan artinya meleleh gini nih. Nah ketika minyak di kepala, janggut nunggu. Leher jubah nunggu. Ekor jubah nunggu paling terakhir. Jadi dalam proses blessing dan berkat Tuhan, selalu dan selalu ada unsur nunggunya. Nunggu tidak selama-lamanya, tapi pasti semua anak-anak yang dikasihinya diizinkan ada di ruang tunggu. Jadi selamat datang di ruang tunggunya Tuhan. Di mana di ruang itu Tuhan sendiri ada beserta dengan kita. Menguatkan kita, memberikan kita kemampuan. Amin. Di ruang tunggu. Sampai suatu saat semua kita keluar dari yang namanya ruang tunggu. Saudara, pertama, ruang tunggu itu membentuk iman kita. Iman dibentuk waktu lagi nunggu. Ya, Bapak orang beriman. Bagaimana definisi iman bisa menyerap dalam kehidupan hari-hari seperti nafas kita ketika kita terbiasa dan respect dalam semua proses nunggu. Seperti tadi ada pertanyaan, Kak kalau saya doain orang ini belum bertobat gimana? Ya tunggu. Sampai kapan? Gak tahu. Makanya akan dikembalikan ke kita. Gimana kalau teman kamu bertobatnya 10 tahun lagi? Kamu masih mau doain, nemenin, dampingin? Gitu. 20 tahun lagi, 30 tahun lagi. Gitu. Makanya sepertinya sederhana, tapi gini. Ketika kita tidak mempunyai kemampuan menunggu, kadang-kadang membuat kita kehilangan kesempatan emas yang sudah di depan mata harusnya. Saya ingat dulu saya les bahasa Inggris di Jakarta. Ada satu tempat les yang waktu pendaftarannya jam 7 pagi, orang ngantri dari jam 5. Setengah 5 pagi saya udah ngantri dapat nomor 7. Bayangin yang nomor 1 dari jam berapa subuh tuh. Loket buka jam 7, kami ngantri ngekor. Ada satu surat yang saya lupa bawa dan saya harus isi. Tapi karena saya udah capek nunggu, akhirnya saya marah di loket itu, saya lempar itu kertasnya dan petugas loketnya marah dan dia berkata, kamu ambil lagi nomor antrian. Begitu saya ambil, udah nomor 200. Dan saya nggak pernah les sampai hari ini. Kadang-kadang emosional kita di ruang tunggu
membuat kita kehilangan. Makanya yang jomblo, ya jangan main-main di masa jomblomu. Karena suatu saat Tuhan sudah siapkan pasangan hidup yang paling terbaik untuk menjadi teman sehidup semati. Dipercayakan keturunan-keturunan ilahi suatu saat. Makanya ada orang-orang yang gampangnya tanpa nunggu langsung. Dari sini bisa pelayanan langsung. Ada yang di bawah lama banget. Yang lain udah pada di sini. Tetapi ketika yang ini naik, yang ini pasti lebih kokoh. Proses tidak mungkin mengkhianati hasilnya. Semua orang yang menghargai proses nunggu, semua orang yang menghormati proses nunggu akan membentuk berbagai macam kekuatan dalam kita. Salah satunya adalah iman. Kita percaya sekalipun belum melihat. Sekalipun kita dalam masa penantian yang panjang. Makanya ada beberapa orang, saya berharap di sini tidak, yang menguburkan mimpinya ketika yang ditunggu udah lama banget. Saking lamanya nunggu sampai lupa. Saya berdoa hari ini jangan ada yang menguburkan mimpi kita. Amin. Mungkin karena belum waktunya. Maka saya percaya ketika Alkitab berkata segala sesuatu tuh indah pada waktunya. Ya, kalau tidak waktunya tidak indah. Lalu kedua, saya mau berdoa nanti, saudara. Kalau kita hari ini ada di ambang batas kesabaran nunggu kita, saya berdoa hari ini Tuhan kasih kita kekuatan supaya kita makin kuat lagi nunggu sampai waktunya dan kita menggenapi janji Tuhan. Yang setuju katakan amin. Ya, jadi mari respect sama proses supaya firman itu mendorong kita punya kemampuan menunggu, bertumbuh dari hari ke hari sehingga kita senantiasa punya iman untuk melihat ketidakmustahilan, untuk melihat perkara-perkara yang besar. Menunggu adalah satu cara kita mengizinkan Tuhan bekerja dengan luar biasa. Sehingga kita boleh mengalami janji-janji Tuhan yang besar dan kita boleh lihat sungguh-sungguh karyanya menjadi nyata atas kehidupan kita. Yang kedua, menunggu itu membentuk karakter kita. Saudara, kita tuh perlu dibentuk secara karakter. Kadang-kadang karakter orang kelihatan dalam proses tunggunya. Makanya gini, jangan pernah anggap remeh. Pertama, penundaan yang Tuhan izinkan. Dua, pembatalan yang Tuhan izinkan. Ya, pandemik ini begitu banyak penundaan, begitu banyak pembatalan, betul? Di masa pandemik ini kita seperti masuk dalam ruang tunggu yang jangka panjang. Sampai kapan? Gak tahu. Gitu. Tapi bukan berarti selamanya kita selalu ada di ruang tunggu. Ada waktunya kita semua keluar dari ruang tunggu. Lalu menikmati berkat-berkat dan blessing-blessing yang besar yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Dan ini yang penting, saudara. Ketika kita dalam sebuah proses yang matang, ketika berkat itu datang dalam hidup kita, itu membuat kita tetap oke di hadapan Tuhan, tetap cinta Tuhan, tetap murah hati, tetap gak sombong, tetap baik, tetap lemah lembut, tetap mengampuni. Jujur, saya sedikit mengulang apa yang di awal. Banyak orang gagal bukan di bawah, di atas. Banyak orang ketika sudah mencapai titik tertentu, dia justru hilang di situ. Banyakan dari kita mungkin punya iman, suatu saat kita akan ada di titik di sini, saudara. Saya percaya Tuhan mampu membawa kita ke titik di sini. Tapi bagaimana kita di sini lalu kita tetap oke, tetap jujur di hadapan Tuhan, tetap semangat, tetap punya integritas. Itu proses waktu yang menentukan. Makanya salah satu cara pembuktian yang Tuhan bangun adalah nunggu. Hal yang kita tidak sukai tapi harus kita hadapi. Ketiga, menunggu harusnya melahirkan orang-orang yang punya antusias di hadapan Tuhan.
Saudara, menunggu adalah alasan orang kehilangan antusias. Tapi ketika kita ada di dalam Tuhan dan kebenarannya, maka saya percaya di waktu nunggu pun kita bisa punya sebuah antusias, semangat, sukacita, damai. Amin. Nah, makanya saya berharap kita semua jadi orang-orang yang tangguh dalam menunggu. Kita jadi orang-orang yang tidak gampang nyerah, nggak cengeng, nggak gampang baper, nggak gampang tersinggung, nggak gampang marah sama keadaan ketika kita disuruh nunggu. Ya, buat yang tinggal di Jakarta, nggak mudah banget kayaknya waktu ada pengumuman PSBB ketat, tambahan. Seperti semuanya balik lagi harus nunggu sampai kapan, nggak pernah tahu. Gitu. Tapi saya berharap kita nggak pernah menyerah, amin. Kita nggak pernah takut, kita nggak pernah habis akal untuk menggenapi rencana Tuhan. Jadi sekali lagi semua yang ada di Zoom meeting pada sore hari ini, saya berdoa kalau yang lagi nunggu kuat, amin. Semangat, percaya gak selamanya kita nunggu. Kedua, kalau yang ada hal-hal yang sudah lama kita tunggu sampai akhirnya kita udah bodo amat lah, lupakan aja. Kita kubur, mungkin hari ini waktunya bangkit kembali, gali kembali, keluarkan kembali mimpi itu. Sampai kita percaya bahwa suatu saat semuanya akan digenapi bagi kemuliaan nama Tuhan. Jadi selamat datang di ruang tunggu, bukan ruang permanen buat setiap kita. Ada waktunya kita semua keluar dari ruang tunggu. Tuhan berkati. Amin. Oke teman-teman. Ada yang mau bertanya teman-teman? Silakan. Silakan. Kamu mau nanya, Kak? Silakan. Yesua. Kapan sih kita bisa tahu, maksudnya kita bisa tahu waktunya, kapan kita harus nunggu, kapan waktunya kita harus berhenti buat nunggu atau gerak. Ya. Nah, karena kan kita nggak tahu persis, maksudnya kita nggak bisa dengar secara audible suaranya Tuhan. Betul. Oh, kamu tunggu, kamu gerak, kita nggak bisa dengar itu kan. Terus gimana kita tahu, caranya kita tahu sampai kapan kita nunggunya, Kak? Iya. Oke, saya langsung jawab ya Joshua. Ya, jadi pertama, saya tuh masih percaya bahwa sampai hari ini Tuhan itu masih berbicara lewat situasi dan kondisi. Jadi ada kadang-kadang sampai kapan ketika kita ingin sesuatu misalnya pergi ke satu tempat, tapi ternyata nggak bisa, atau ada kendala, atau ada kejadian-kejadian yang membuat itu tidak memungkinkan. Nah, saya percaya kita bisa menjadikan salah satu patokan batasan nunggu itu lewat kejadian-kejadian yang ada. Kedua, lewat hati nurani yang Tuhan bicara dalam hati kita. Gitu. Nature-nya kita pasti pengen cepat. Tapi pasti firman itu mengarahkan kita supaya kita melakukan sesuai dengan kapasitas dan kemampuan Tuhan gitu. Makanya kalau saya, karena kita nggak bisa dengar suara Tuhan, kita membaca firman-Nya, saya berjalan, kadang-kadang ketika ada sebuah kendala, ya saya percaya itu bukan waktunya, belum waktunya. Contoh, waktu saya nikah, saya berdoa, pastilah kayak orang berdoa buat momongan gitu. Tapi sampai 3 tahun setengah, titik terang pun nggak ada. Semua metode udah dicoba, ke dokter, sampai bayar dokter, beli obat, A, B, C, D, panjang tuh, 3 tahun setengah. Nggak ada titik terangnya. Akhirnya kita mempercayai bahwa, belum waktunya. Tetap saya lakukan yang terbaik bagian saya. Sampai satu ketika istri saya ada di Bali, feeling aja gitu di bandara. Beli test pack, ke WC, saya di Jakarta, tahu-tahu positif. Ya jelas dalam perencanaan, tapi tidak seperti yang 3 tahun sebelumnya. Disitulah kami mempercayai bahwa
oh berarti ini waktunya. Sekarang anak kami udah 4 tahun dan kayak saya mengerti bahwa oh ternyata untuk jadi bapak nggak semudah itu ya. Artinya mengasuh, mencebokin, bacain cerita, ngajar. Kami homeschooling anak kami, ngasih waktu, bagi waktu, ngurangin jam pelayanan. Saya nggak mau satu kali saya pulang terus anak saya bilang sama mamanya, "Ma, itu ada om datang," gitu. Banyak banget yang saya harus persiapkan sebagai seorang ayah sebelum saya punya anak. Oh, baru saya ngerti belakangan. Nah, kejadian-kejadian itu dan firman yang berbicara dalam hati kita merupakan sebuah patokan-patokan. Nah, makanya ketika saya melihat misalnya mentoknya udah level 1, level 2, nah saya jarang ngegas tuh. Oke, mungkin memang belum. Gitu sih. Terus Joshua. kamu mau nanya lagi, apa Silakan. namanya? Kan kadang kan kita misalnya dihadapkan di sebuah situasi yang harus ngambil keputusan gitu. Contoh Betul. kasus aja. Ya. Nah, gimana caranya kita tahu, oh Tuhan maunya kita begini, Tuhan maunya tuh kita nunggu. Jangan sampai, maksudnya kita gimana caranya buat kita mengefilter, oh jangan buat kehendak gua nih, biar Tuhan aja, biar maksudnya apa yang gua lakuin ini kehendaknya Tuhan. Cara ngefilternya itu gimana, Kak? Iya. Nah, kalau saya nih, Josh, saya belajar menempatkan Tuhan di tempatnya, nanti dia akan menempatkan saya di tempatnya. Kalau kita taruh Tuhan di tempatnya, Tuhan akan taruh kita di tempatnya. Jadi, saya mulai memprioritaskan apa yang menjadi tuntunan Tuhan. Misalnya kanan atau kiri. Saya harus cari jalan entah kanan entah kiri, yang kalau saya ambil jalan, rohani saya bertumbuh. Saya tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran yang ada. Jadi, firman itu kan pelita dan terang bagi jalan. Ya, nah, kadang-kadang kita tertolong lewat kebingungan di persimpangan ketika firman berbicara gitu. Kayak contoh misalnya. Dan harus ambil keputusan. Saya sekali dapat satu kali pelayanan ke Singapura. Itu kalau nggak salah pertama kali dah ke situ. Lalu ada toko handphone. Pas saya ada berkat. Terus ya saya beli aja. Lalu ternyata dia nipu saya. Karena keterbatasan bahasa ada singgungan, kok dia tipu saya sehingga saya harus bayar 3 kali lipat. Ada locknya yang harus dibuka dan itu harganya mirip dengan handphonenya gitu loh. Terus akhirnya debat, dia bilang ada CCTV ini semua. Sekarang saya harus memutuskan apa yang harus saya lakukan dalam situasi seperti itu. Lalu saya ingat firman Tuhan berkata bahwa ya kalau ada orang mau mengambil sesuatu dari hidup kamu, ajak dia untuk berjalan lebih jauh lagi. Meskipun itu seperti sebuah kebodohan dalam tanda kutip. Tools firman untuk mengambil keputusan kanan atau kiri. Akhirnya saya bilang sama penjualnya, saya hamba Tuhan, kalau kamu mau duit, ya ambillah. Gitu. Saya percaya, ya saya dalam kendali Tuhan, saya ngomong gitu aja. Dia ngerti nggak ngerti. Akhirnya tiba-tiba dia seketika dia berubah, lalu dia akhirnya memberikan saya seperti yang seharusnya, tanpa menipu gitu misalnya. Nah banyak contoh-contoh lain yang Tuhan mana ya, kayak contoh satu lagi nih. Ada teman saya bilang gini, bro, gue dapat suara Tuhan nih. Terus dia bilang, ini saya nggak bohong ya. Nanti kalau ibadah youth ada cewek baju kuning, itu pasti pasangan hidup saya. Bilang, wah yang bener aja bro. Flaky bro. Ah enggak. Dan ternyata bener ada yang pakai baju kuning. Cuma saat itu oma lagi nganterin cucunya ikut ibadah. Jadi pakai baju kuning oma-oma. Nah kadang kita bisa apa ya istilahnya, flaky atau apa saya lupa gitu. Nah kalau itu kan jelas gak sesuai konteks. Sama kayak orang datang sama saya, Pak, saya dapat suara Tuhan. Apa nih? Iya, Bapak harus menikah dengan anak saya, Pak. Kaget saya. Kok Tuhan gak ngomong sama saya? Kalau Bapak tidak nurutin berarti sama dengan Bapak tidak ikut apa yang jadi kehendak Tuhan. Maka hidup Bapak tidak akan berkenan lagi di hadapan Tuhan. Nah loh, ya jelas tidak saya ikuti lah. Karena kontekstual firman tidak menggiring orang dalam proses seperti itu. Nah makanya Yosua, kenapa kita penting sharing firman Tuhan kayak gini, supaya kita makin kaya. Lalu lewat kekayaan firman kita bisa dengan mudah memutuskan kanan kiri sekalipun waktunya pendek.
Gitu loh, Jos. Thank you, Kak. Sama-sama. Kamu nanya dong. Siap. Ini sebenarnya itu sih kalau selama kan kalau kita harus menunggu, selama kita menunggu itu maksudnya supaya kita bisa tetap setia gitu menunggu, tetap pada ininya apa sih yang harus kita lakuin gitu sih biar kita tetap bisa tetap pada penantian itu gitu maksudnya. Iya. Gitu sih. Iya. Ya. Kalau kita lihat dalam kontekstual Abraham ya, Abraham menunggu cukup lama. Jadi ada satu kali dalam konteks cerita di Abraham, satu kali ketika dia nunggu panas terik di bawah pohon terbantin di Mamre, lalu dia lihat 3 orang datang di hadapannya, lalu dia sujud sampai ke lantai dan menyembah dia. Abraham saat itu usianya 99 tahun. Lalu Alkitab apa yang terjadi ketika dia melihat 3 orang lalu dia sujud sampai lantai? Alkitab mencatat dia berlari menghampiri orang tersebut. Berarti apa yang harus kita lakukan sementara nunggu? Antusias, sukacita, syukur, lakukan yang terbaik. Antusias, syukur, lakukan yang terbaik. Antusias, syukur. Ngomong enak, Kak, bener, ngomong tuh enak banget. Sangat enak ngomongnya. Prakteknya, bukan hanya kamu yang praktek, saya juga praktek. Anak saya juga praktek. Semua juga praktek. Gitu. Kenapa kita bersuka cita? Suatu saat pasti keluar dari ruang tunggu. Pasti. Satu orang bertobat, sisi rumah diselamatkan. Itu ayat cuma beberapa detik. Tapi kadang-kadang pengalamannya bisa 5 tahun, 10 tahun. Terserah siapa? Terserah Tuhan. Makanya hormati kedaulatan waktunya Tuhan. Gitu. Jadi tetap semangat, Dania. Kayaknya kamu lagi menunggu sesuatu. Semangat. Ya, silakan kalau ada yang mau tanya lagi. Langsung saja. Saya, Kak. Hai, Bung. Ya, terima kasih. Kak, saya mau bertanya bagaimana caranya kita meyakinkan orang-orang yang di sekitar kita supaya bahwa sebenarnya waktu Tuhan itu ada gitu. Kalau misalnya dalam satu kasus bahwa orang itu sementara menunggu dan tiba-tiba karena terlalu bosan di dalam ruang tunggu itu dan mereka ingin keluar dari ruang tunggu sesuai kehendak mereka dan sebagai sesama kita pergi mengingatkan mereka bahwa sebenarnya waktu Tuhan itu ada. Tetapi karena mereka mungkin terlalu terburu-buru, itu bagaimana caranya kita meyakinkan mereka? Terima kasih, Kak. Wah, saya dengar logat kamu langsung berasa di Indonesia Timur seketika. Ya, menurut saya sih, ya sekali lagi topik nunggu ini kan selalu enak buat yang ngomong, gak enak buat yang didengar gitu. Udah nunggu aja, situ enak, selalu jadi di situ tuh. Makanya orang-orang yang menasehati orang lain untuk nunggu akan masuk dalam topik yang gak seru. Makanya kayak kalau saya sih, ya nggak ada jalan lain lah selain keteladanan hidup sih. Mau nggak mau, selain kita ngomong, ya kita mesti meneladani. Makanya waktu nanti akan membuktikan gitu. Kayak contoh, saya pernah lama pakai narkoba. Lalu untuk bisa pulih dari narkoba ini, saya perlu waktu yang cukup panjang dan lama. Mungkin sekitar 1-2 tahun. Diproses, nunggu, belajar nggak ngapa-ngapain. Nah ketika 1-2 tahun ada beberapa teman saya yang keluar dari proses nunggu ini, kelamaan nunggu. Apa yang terjadi? Beda hasil. Nih gini deh, setuju nggak ya? Saya mau tanya nih semua. Pertama setuju apa enggak? Setuju nggak kalau anak-anak muda zaman dulu lebih tahan banting dibanding anak-anak muda zaman sekarang? Zaman opa kita. Setuju nggak? Ya. Kalau saya ngobrol sama opa saya ya. Opa saya bilang gini, kamu enak. Sekolah tinggal sekolah, jajan tinggal jajan. Opa dulu jalan 2 kilo, jual es lilin dulu. Makanya anak-anak dulu, anak-anak muda zaman dulu benerin genteng bisa, ledeng bisa, megang urus bersihin kompor bisa. Orang dulu
lebih tahan banting karena proses nunggunya lebih panjang dibanding zaman sekarang. Nggak ada GoFood, nggak ada GrabFood, nggak ada online shop, semua harus nunggu. Tapi daya tahannya kuat. Makanya orang dulu, opa saya kalau beli baju 5 tahun nggak luntur, masih wangi dan nggak berubah. Sepatunya, ikat pinggangnya, betul kan? Apalagi orang-orang di Indonesia Timur gitu kan. Biar sudah opa, penampilan nomor 1. Tetap wangi, baunya nggak berubah. TV kalau rusak, servis. Kipas angin, servis. Orang dulu nggak ada istilah upgrade dan top up. Kan? Makanya orang dulu lebih tahan banting dibanding sekarang. Beda proses, beda hasil. Nah makanya ya, nggak ada jalan lain sih selain meneladani, karena nanti hasil akhirnya yang akan membuat orang mengerti. Oh iya ya, ternyata benar ada waktu Tuhan. Oh iya ya, nanti mudah-mudahan orang yang kamu ajak ngomong, orang yang menangkap pesan baik dari kamu. Tapi kalau tidak, waktu yang membuktikan nanti. Begitu. Ya Kak. Ya. Kalau saya sih mau bertanya, itu kalau salah satu yang saya ingat juga peristiwa untuk menunggu itu kan seperti 5 gadis bijaksana dan 5 gadis yang bodoh. Tuh. Dan mereka sama-sama menunggu mempelai itu. Ya kita lihat satu ada persiapannya, satu tidak ada persiapan. Ya. Nah bagaimana kita dalam proses menunggu juga dalam janji Tuhan, tadi kan ada sempat kakak bilang kadang tidak melakukan apa-apa. Nah, gitu. Itu maksudnya bagaimana? Jangan sampai kita juga salah ruang tunggu. Gitu. Kita pikir di ruang tunggu yang benar, rupanya salah ruang tunggu kita. Kak. Mesti ngulangi ke ruang tunggu yang baru. Ya. Terima kasih. Kak. Ya. Jadi yang saya maksud gini, ada kalanya ketika Tuhan lagi suruh kita nunggu, kita seperti dibuat tidak berdaya. Pengen buat banyak tapi nggak bisa. Ya namanya nunggu. Begitu. Kayak misalnya, waktu pertama kali saya nunggu istri saya keluar dari ruangan bersalin. Saya nggak bisa buat apa-apa. Pengen buat banyak, tapi yang bisa buat supaya istri saya keluar lebih cepat adalah, ya selain berdoa pasti nunggu. Nah gitu loh, itu titik poin saya. Karena banyak orang satu sisi nggak nyaman karena waktu nunggu tuh ruangnya makin terbatas gitu. Nggak banyak yang bisa dibuat gitu. Nah kalau bisa dibuat, kenapa enggak? Misalnya gini, orang biasanya makin terbatas makin kreatif. Ada banyak orang menemukan ide-ide baru ketika lagi nunggu. Oh iya ya, oh bisa juga ya, oh kenapa enggak gini ya. Tapi ada yang enggak. Jadi yang saya maksud bukan pasif, tapi kadang-kadang situasional yang Tuhan izinkan membuat kita nggak terlalu banyak bisa berbuat apa-apa untuk mempercepat waktunya. Itu loh poinnya. Perbuatan apa yang bisa dilakukan untuk mempercepat itu murni dalam kedaulatan Tuhan. Tapi kalau dalam proses nunggu kita menemukan ide, mencari sebuah kreativitas. Karena gini, di ruang tunggu juga ada Tuhan di situ. Jadi Tuhan tuh tidak membiarkan kita di ruang tunggu itu sendirian. Dia bersama-sama dengan kita di ruang tunggu itu. Dan mendampingi kita keluar ruang tunggu itu. Berarti ya banyak hal gitu. Menurut saya karena gak mungkin salah kamar kalau dari Tuhan, karena memang kamarnya aja satu. Kecuali kita yang buat kamar sendiri, lalu kita memilih ada di ruang tunggu di kamar yang kita buat sendiri. Gitu sih. Ya Kak, makasih. Tapi kalau boleh tanggap sedikit Kak, kalau silakan, seperti kalau kita lihat kan waktu mujizat Tuhan Yesus yang pertama Kak, yang di Kana kan, kan itu kan sepertinya kan berbicara tentang waktu Tuhan juga gitu kan. Betul. Ketika Ibu Bunda Maria berkata kepada Tuhan Yesus, ubahlah apa, bukan diubah gitu ya, tapi memberitahu keadaan. Tuhan Yesus bilang kan waktuku belum tiba gitu. Tapi kenapa sering terjadi juga seperti kan mujizat itu. Nah kadang kan kita tanpa disadari seakan-akan bisa mempercepat waktu gitu. Kadang kan pernah juga orang mengkhotbahkan itu seakan-akan dengan permintaan Ibu Yesus. Waktu itu kayaknya lebih waktunya belum tiba punya Yesus menolong, tapi sepertinya kok terjadi gitu. Nah, kira-kira gimana kita meresponi dengan itu? Jadi percepatan ada,
tapi jarak tempuh nggak berkurang. Mungkin ada aktivitas percepatan, tapi jarak tempuhnya nggak dikurangin. Tetap orang ada durasi nunggunya, tapi mungkin kecepatannya. Contoh, ya, satu kali tuh saya pergi pelayanan ke Manado. Saya tiba-tiba di tengah jalan, saya nggak tahu teman-teman pernah alami nggak, bosennya di kendaraan. Jadi saya tiba-tiba merasa kayak perjalanan kayak keong. Saya ngeliat pesawat kayak pelan bener, terus udah mati gaya, pantat udah panas, kok nggak nyampe-nyampe. Nah, udah ada TV padahal tuh di depan saya. Akhirnya yang saya tonton apa, Jay? Gambar Jakarta Manado yang pesawat begini nih. Saya nonton kapan nyampe-nya ini, bener-bener. Lalu saya ngerasa kayak hidup saya juga kok kayak gini ya. Kok kayaknya kayak keong. Tiba-tiba aja saya ngelihat di layar ada informasi gini. Kecepatan di darat 889 km per jam. Sebenarnya saya tuh kenceng, cepet. Cuma perasaan saya aja yang lagi lambat. Banyak orang sedang dalam Tuhan percepatan, kenceng, tapi rasanya lambat. Nah makanya fenomena ruang tunggu ini menemukan informasi yang benernya. Gitu. Makanya saya suka kata itu, percepatan. Tapi jangan lupa, jarak tempuh tidak dikurangi. Nah, itu saya percaya, fenomena itu selalu menjadi apa ya, peristiwa-peristiwa yang berkaitan. Nunggu jarak tempuh, durasi, break, istirahat, lanjut. Gitu. Gitu sih. Oke, thank you Kak. Thank you. Oke, ya thank you semua. Ya, sekali lagi tetap semangat di ruang tunggu. Thank you udah join di Under Construction ini. Ya, saya percaya kita adalah orang-orang yang dipersiapkan keluar dari ruang tunggu dan buat banyak perkara besar untuk Tuhan. Tuhan berkati kita semua. Amin. Ya, betul banget Kak Yeri. Aku setuju banget. Saya setuju banget. Emang ya teman-teman ya, yang namanya nunggu itu, aduh, ngeselin banget. Nunggu apa aja? Ya nungguin jodoh, mungkin sekarang masih ada yang jomblo, tenang aja. Terus nungguin jawaban doa, nungguin impian tercapai, pokoknya nunggu apa aja lah. Yang namanya nunggu itu kayaknya nggak enak banget buat kita. Betul nggak? Betul, aku juga setuju. Tapi kata Kak Yeri juga betul juga. Karena seringkali kedewasaan kita itu diuji pada saat kita sedang ada di ruang tunggu. Jadi percayalah, ruang tunggu itu adalah ujian yang sangat baik buat kita semua untuk melatih kita menjadi pribadi yang lebih baik. Wah, keren banget Kak Yeri. Thank you banget Kak Yeri. Alright guys, kamu baru saja menyaksikan Under Construction dari Kak Yeri Patinasarani. Nah, aku tahu nih sekarang, mungkin teman-teman punya banyak pertanyaan atau teman-teman mau curhat, teman-teman butuh didoakan, tenang. Teman-teman nggak sendirian karena teman-teman bisa langsung menghubungi tim Pijar TV. Luar biasa. Gimana caranya? Nih, lihat nih, tenang. Tuh, nomornya langsung aja, pasti dibales, nggak di PHP-in kok. Asli. Langsung aja ya, hubungi kita. Kita tunggu. Oke guys, kalau gitu sekian episode Under Construction kali ini. Sampai ketemu di episode yang akan datang. Oke, salam terang bagi Indonesia. Bye!